Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, juga para sahabat senantiasa pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Nabi Khidir alaihissalam dan Ikan. Kalau kita membahas tentang sosok manusia pilihan, tentu yang dibahas tentang perjalanannya. Bagaimana manusia pilihan yang kita kenal dengan sebutan Satria Piningit. Tentunya kisah ini hanya ada di Pulau Jawa. Ini pun sudah Abah bahas. Sedangkan perjalanannya versi Jawa pun sudah Abah bahas mengenai banyak hal yang mengkaitkan dengan manusia pilihan Imam Al-Mahdi. Pun sudah Abah bahas. Karena satu sosok dengan dua perjalanan di versi Jawa dikenal dengan Satria Piningit, dan versi Islam pun sudah Abah bahas. Dalam perjalanannya bagaimana beliau menerima ilham atau petunjuk dengan dua cara seperti yang sudah Abah bahas. Dan tentunya perjalanannya ada kemiripan dengan junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kesimpulan Abah, sosok manusia pilihan ini satu raga 1000 jiwa yang sudah Abah bahas di video terdahulu. Dan manusia pilihan masih ada garis keturunannya Nabi Muhammad SAW secara nasab dan sanadnya yang kemarin Abah sudah bahas di video. Tanda-tanda dan ilmunya sama dengan junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bukanlah seorang nabi, tapi seorang wali yang saat ini masih dirahasiakan keberadaannya, dan beliau tidak membawa ajaran baru tapi mengembalikan Islam yang murni. Kita kembali ke judul awal, pertemuan manusia pilihan dengan Nabi Khidir alaihissalam dan seekor ikan. Selain manusia pilihan mempunyai mursyid yang Abah katakan kemarin, tentunya manusia pilihan mempelajari ilmu tentang tasawuf untuk mencapai mengenal Allah, yaitu marifatullah. Prosesnya sangatlah panjang, bagaimana beliau diperjalankan pada tahun 2005. Berbagai petunjuk manusia pilihan dapatkan seperti Abah buat dalam judul dari video ini. Manusia pilihan tentunya sering berpergian tanpa dia sadari, di mana pada suatu hari, kala itu di hari Jumat. Pada waktu itu sebelum masuk masjid, bertemulah sosok manusia yang berpakaian seperti pengemis, juga ingin menunaikan sholat Jumat. Entahlah apa, orang tidak melihat atau tidak tahu, karena tidak semua orang mengetahui kehadirannya pada waktu itu. Pada saat itu manusia pilihan tertuju pandangannya kepada sosok manusia yang berpakaian pengemis yang sedikit agak aneh. Matanya pun menatap kepada sosok manusia, sang sosok manusia pilihan. Entahlah apa maksudnya. Mendekati sang sosok manusia pilihan, semakin dekat sang manusia pilihan dengan sosok yang berpakaian pengemis sambil mengucapkan salam, dan maksud kehadirnya tentu sang manusia pilihan mulai menyadari siapa sosok manusia yang berpenampilan pengemis tersebut. Setelah selesai mengucapkan salam, beliau pergi keluar dari pintu masjid.
Tentunya pandangan sosok manusia pilihan terus memperhatikan langkahnya. Tak kalah beliau melewati pintu masjid, dalam hatinya sang sosok manusia pilihan bertanya, siapa sosok tadi yang mengucapkan salam kepadanya? Apakah dia yang banyak diceritakan orang Nabi Khidir alaihissalam? Tentu pertemuannya tidak disangka-sangka oleh sang sosok manusia pilihan. Dan apa di balik pertemuan itu? Apakah ia benar Nabi Khidir? Wallahu a'lam bishawab. Waktu terus berjalan, tentunya perjalanan sosok manusia pilihan bukanlah kehendak dirinya, karena semua sudah dalam ketentuan dan ketetapan Tuhan alam semesta ini. Pada suatu malam, sang manusia pilihan bermimpi. Dalam mimpinya beliau berada di suatu pinggir pantai, entah di mana. Yang jelas di sana ada seorang nelayan yang baru pulang dari laut. Turunlah dari perahu menjunjung seekor ikan, dan sesampai di dekat manusia pilihan, ikan tersebut diberikan kepada sosok manusia pilihan tersebut. Tentunya sang sosok manusia pilihan menerima, tapi anehnya pancing masih melekat di mulut ikan tersebut. Dan juga ikan itu ikan koi yang mempunyai dua warna, merah dan putih. Setelah ikan diterima, tentunya sang manusia pilihan berusaha melepas pancing yang ada di mulutnya. Dengan berbagai cara, akhirnya lepaslah pancing di mulut ikan tersebut. Dan ada sesuatu yang terjadi, ikan tersebut bisa berbicara layaknya seperti manusia. Ikan berkata, sudah banyak negara aku lewatin, dari lautan ke lautan aku lewati. Aku sedang mencari sosok manusia yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, sekarang sudah saya temukan siapa sebenarnya saudara. Selesai bicara demikian, terbangunlah sang sosok manusia pilihan. Apa makna mimpi ini? Apakah ada hubungannya dengan sosok manusia yang berapa hari kemarin dia temui, yang dikenal dengan Nabi Khidir? Karena Nabi Khidir dialah pengusaha lautan. Apa hubungannya dengan ikan yang baru dia mimpikan? Tentunya misteri cerita petunjuk yang beliau dapatkan sebagai tanda-tanda, tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui setiap peristiwa atau petunjuk yang beliau dapatkan. Banyak peristiwa yang beliau alami secara nyata maupun dengan mimpi-mimpi, seperti yang Abah katakan di awal, bagaimana beliau mendapatkan petunjuk atau beliau mengalami suatu peristiwa yang pada awalnya tidak mengerti apa makna yang sering terjadi pada dirinya. Tahun berganti tahun, maka suatu malam beliau kedatangan sosok dalam mimpinya akan adanya bencana air bah yang sangat tinggi. Apakah ini tsunami? Dalam pikiran manusia pilihan tersebut, karena berjatuhan ikan seperti dari langit, ikan tersebut terlihat masih hidup berjatuhan. Pada waktu itu alam seperti gelap gulita. Tanpa dia sadari, terlihatlah sosok manusia berjalan santai membelakangi dirinya, berpakaian seperti baju putih dan bersorban hijau. Tanpa dia sadari, sang sosok manusia pilihan mengikuti sosok tersebut, dan entah bagaimana caranya sang sosok manusia pilihan diangkat ke langit, diselamatkan dari bencana tersebut. Apakah peristiwa ini akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Disinilah terakhir pertemuan sosok manusia pilihan dengan Nabi Khidir alaihissalam, sang penguasa lautan. Dan kalau banyak orang spiritual mengatakan akan adanya bencana yang sangat dahsyat, tentunya kita sebagai orang awam hanya bisa berdoa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah peristiwa tersebut ada hubungannya dengan ramalan Jayabaya yang pernah mengungkapkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua, baik itu karena bencana atau maupun geososial. Ramalan tersebut sering dikaitkan dengan potensi gempa megatrust yang diperkirakan kekuatannya gempa ini dapat mendatangkan gelombang tsunami yang lebih besar daripada tsunami Aceh. Jadi dalam tapakur Abah, sebenarnya tentang yang akan terjadi atau hal-hal yang akan terjadi, tentunya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada manusia pilihan tersebut.
Tapi sampai saat ini jati diri sang manusia pilihan tidak diketahui di mana keberadaannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pembuat skenario. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan, pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya, apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.